Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi semua? Semoga kita diberi berkah rezeki, diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera penyejuk jiwa. Baik sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada, untuk video kali ini Kang Edi akan bahas tentang energi yang terjebak. Energi yang terjebak ini maksudnya endapan-endapan energi yang memang tidak bisa atau belum bisa kita leburkan, belum kita bisa hancurkan endapannya ya, kita hancurkan, kemudian kita bisa fungsikan setelah terpendarnya, terpecahnya, terhancurnya energi yang yang tadi menggumpal tadi. Jadi energi yang terjebak itu ibaratnya gumpalan atau sebuah energi yang membatu, yang mengeras, yang belum kita hancurkan dan kita tidak bisa menghancurkannya karena ada beberapa hal. Dan endapan-endapan energi ini dialami oleh sahabat-sahabat Kang Edi yang sudah lama belajar berspiritual, sudah lama sekali melaksanakan ritual-ritual, dan sudah banyak sekali berguru dimanapun dan di padepokan apapun. Energi yang terjebak ini sebenarnya banyak kendalanya dalam artian terkendala oleh diri kita sendiri. Walaupun kita tadi yang Kang Edi disampaikan, walaupun sudah bertahun-tahun kita ini belajar spiritual, ya kan, kadang-kadang kita juga bertanya, kok saya bertahun-tahun belajar spiritual kepada seseorang guru atau seorang pembimbing yang katanya pembimbingnya itu ibaratnya bisa memberikan petunjuk yang baik, bisa memberikan sesuatu yang baik, yang manfaat buat diri kita. Ternyata selama bertahun-tahun kita ikut kok nggak ada perkembangan yang signifikan, khususnya ya di dalam pemudaran energi, pemanfaatan energi kita. Dan kita mungkin merasakan energi kita minim sekali untuk kita gunakan. Sekali lagi, kenapa kita bilang energi? Karena energi ini adalah sesuatu yang suci, yang memang energi ini sudah dibekali oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita memang lahir. Bahkan masih sejak kita di dalam kandungan ibu sudah ada energi ilahiyah. Energi inilah yang akan kita fungsikan dengan baik. Energi, gelombang-gelombang energi yang ada di dalam diri kita inilah yang akan kita fungsikan, yang akan kita bangun, kita kembangkan untuk bisa menjadi sebuah energi penolong, energi pengobat, atau energi yang bisa manfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ya, mungkin salah satunya yang diinginkan oleh para ahli spiritual, para sahabat-sahabat yang belajar spiritual dimanapun berada, yang mungkin salah satunya kan itu ya. Sedangkan endapan-endapan energi yang di dalam diri kita ini jarang kita ketahui gitu loh, jarang kita ketahui, dan penyebabnya apa juga jarang kita mengetahuinya. Jarang pula kita untuk introspeksi diri. Kita tidak boleh menyalahkan sang gurunya, kita tidak boleh menyalahkan perguruannya, apalagi sampai kita menyalahkan ilmunya gitu loh. Ya, kita introspeksi diri, dan kita harus juga mengetahui sebenarnya endapan energi itu terletak di mana saja. Baik sahabat yang ini, endapan energi itu disebabkan oleh beberapa hal yang menyangkut tentang kepribadian kita, bukan orang lain, dan bukan untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita. Jadi endapan energi itu ada di 3 posisi yang ada di dalam diri kita. Yang pertama ada di cipta, pikiran, otak. Yang kedua ada di tataran ke yang tengah, itu ada di rasa, di hati atau di kolbu atau di nurani. Yang ketiga itu endapan energi itu ada di susunan paling bawah, yaitu di karsa atau di tempat cakra sek kalau dibilang ya, cakra paling dasar.
Jadi ingat, yang pertama tadi endapan energi itu ada di dalam otak kita, dalam pikiran kita atau di cipta. Yang kedua, endapan energi yang jarang kita ketahui itu berada di susunan tahapan yang kedua atau yang di tengah, yaitu di tempatnya rasa atau kolbu atau nurani. Yang ketiga itu ada di paling bawah, yaitu tentang karsa atau cakra dasar, katakanlah begitu. Orang lebih enaknya menyebut cakra seks itu loh. Jadi endapan-endapan energi yang tidak bisa kita ungkapkan keluar, dan kita bisa tapi minim sekali. Apa penyebabnya? Yang pertama, yang ada di susunan paling atas, yang ada di otak atau cipta atau pikiran kita. Nah, mungkin nih saat kita melakukan belajar spiritual, ritual dan sebagainya itu, kemungkinan di dalam kotak kita, di dalam pikiran kita ini banyak ketakutan, kemudian depresi, kekecewaan yang masih terpendam, kemudian ada dendam, ada ketidaksabaran, ada ego yang berlebihan, kemudian kita merasa ada persaingan atau kompetisi yang kurang sehat. Itu yang menyebabkan gelombang energi yang di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam cipta kita tidak bisa maksimal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu penyebabnya, gelombang energi yang di dalam otak kita di atas ini, di susunan atas ini tidak bisa maksimal, tidak bisa berkembang maksimal, tidak bisa kita fungsikan dengan maksimal karena 6 hal. Kemudian gelombang energi yang ada di dalam tengah, di tataran tengah, di dalam rasa kita, di dalam hati kita, di dalam nurani kita tidak bisa fungsikan dengan baik. Kita kurang peka, tidak merasakan kehadiran energi yang lebih halus. Kemudian kita kok nggak bisa peka dengan kondisi sosial bermasyarakat, tidak peka dengan keadaan alam semesta. Bahkan kita tidak peka dengan ibaratnya kedekatan kita sama ilahiyah ya. Penyebabnya apa Kang Edi? Dan kok bisa itu membuat kita menjadi kayak terkunci, kayak terikat gelombang energi kita. Dan minim sekali kita bisa memanfaatkannya, apalagi untuk pengobatan. Ibaratnya kita merasakan gelombang energinya saja nggak bisa ya. Baik, untuk di tataran kedua ini, di tataran tengah ini, atau di tataran rasa ini, penyebab gelombang energi tidak maksimal, yang pertama adalah rasa malu. Atau karena ya perbuatan kita dulu, kita merasa minder atau malu, walaupun kita sudah belajar, tapi kita nggak mau membuka diri. Kemudian masih ada rasa bersalah. Kemudian juga yang keempat, masih terlalu kita rendah diri ya. Rendah diri itu nggak bagus. Rendah hati baru itu bagus. Rendah diri atau mungkin ibaratnya kurang percaya diri lah, seperti itu. Kemudian selalu merasa kurang, bisa juga seperti itu. Kemudian yang keenam itu kita masih was-was dengan apa yang kita pelajari, masih ragu-ragu. Kadang kita bisa masa sih, dan selalu banyak begitu, ragu-ragunya begitu, bertanya-tanya masa sih. Ya itu bisa menyebabkan gelombang energi yang ada di dalam diri kita, yang di dalam tataran kedua ini akan terikat dan nggak bisa muncul, tidak bisa maksimal kita gunakan dan kita manfaatkan. Yang ketiga yang membuat energi kita ini terikat dan terkunci di tataran karsa, yaitu di tataran seksual kita. Mungkin kita ada masalah dengan seksual yang pertama. Yang kedua mungkin kecanduan seksual. Ada bakso lewat. Kemudian ya mungkin karena kecemasan kita terhadap hubungan kita sama istri, hubungan seksual kita sama istri ya, bukan orang lain, nggak boleh ya. Kecemasan itu kurang beginilah, kurang begitulah, ya perlu sharing dengan istri. Kalau itu menyebabkan kita menjadi penghalang untuk kita berspiritual, menjadi penghalang untuk bisa kita membuka energi yang lebih maksimal. Yang selanjutnya mungkin kita tertutup dengan tentang fungsi seksual kita gitu loh. Ya, bicarakan dengan ahlinya, dengan guru kita, dengan pembimbing kita, supaya kita lebih bisa tercerahkan. Khususnya kita bercerita, komunikasi dengan istri atau pasangan kita yang sah ya. Kemudian yang terakhir penyebabnya energi bawah ini, energi seks ini nggak bisa maksimal kita fungsikan, kita manfaatkan karena kita mungkin trauma, nggak mau bicara, nggak mau sharing,
terpendam sendiri. Jadi saat kita melakukan ritual, mungkin hening atau semedi atau berzikir, akan mengalami goncangan-goncangan bergoyang kayak seperti helikopter juga bisa, kadang muter-muter, kadang kita juga seperti gempa bumi digoyang-goyang. Jadi tiga tataran tadi cipta rasa karsa ini jika tidak berfungsi dengan baik, tidak kita buka dengan baik kuncinya, kita tidak buka dengan baik ikatannya, akan belum maksimal, semuanya akan masih minim sekali. Mudah-mudahan bisa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah maghrib. Kita akan lanjutkan sholat dulu. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat buat sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi. Ngopi Ya, mangan aku. Nah, goreng itu.